Shalom para pahlawan Tuhan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema mengenai Blessed to be a blessing. Nats ini terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-27 yang mengatakan bahwa janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Yang mengerti boleh katakan amin. Sebagai pengikut Kristus dalam dunia ini, kita memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama, kita akan menjadi berkat, atau yang kedua, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita akan melihat kisah di Alkitab di mana ada orang yang begitu diberkati, namun ia tidak mau menjadi berkat. Saya akan mengambilnya dari contoh Injil di kitab Matius yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ke-26 dengan judul perikop orang muda yang kaya. Tentu kita tahu kisah cerita ini, tapi saya tidak akan membacakannya untuk kita semua, tapi saya akan merangkum kisah ini yang dimana ada orang kaya yang datang kepada Yesus untuk menanyakan bagaimana cara supaya beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus berkata kepada kamu, harus ini, harus itu, jangan mencuri, jangan membunuh, dan lainnya. Lalu orang muda itu dengan pedenya berkata bahwa semua sudah ia lakukan. Lalu Yesus berkata, juallah semua hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Lalu kita bisa melihat apa yang menjadi respon orang muda itu, yaitu ia menjadi sedih dan pergi dari hadapan Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa hartanya sangat banyak. Ini adalah contoh orang yang diberkati namun ia tidak mau menjadi berkat bagi orang lain dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, tafsiran mengatakan bahwa Yesus sengaja menguji pemuda yang kaya ini pada titik terlemah dalam dirinya, yaitu dari kekayaan yang ia miliki. Sebab Tuhan mengetahui baik isi hati maupun kelemahan dalam diri kita. Nah, lalu jika demikian, apakah pernyataan Kristus berarti bahwa semua orang yang mengikut Yesus juga harus menjual semua hartanya? Jawabannya tentu tidak. Karena kita juga harus memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan keluarga kita, dan tentunya ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kita harus memberikan, harus bersedia untuk menyerahkan apa saja yang Tuhan minta. Dari kisah ini, saya ingin mengatakan bahwa ingatlah, ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, maka Tuhan pastikan kalau Tuhan akan meminta dari apa yang kita miliki, bukan dari yang tidak kita miliki. Amin. Contohnya, kita bisa melihat kisah di Alkitab mengenai anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Lalu yang kedua, pengorbanan Ishak, dan contoh lain sebagainya. Lalu pernahkah saudara mendengar ada orang yang menggunakan kalimat seperti ini untuk pembenaran dirinya? Buat saya sendiri aja masih susah, bagaimana saya bisa memberkati orang lain? Hei, siapa bilang sekalipun keadaan kita pas-pasan, namun keputusan untuk memberi atau tidak memberi tetap ada dalam tangan kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Sekarang saya akan memberikan contoh di Alkitab orang yang tetap memberikan yang terbaik walaupun keadaannya dalam berkekurangan. Kita akan melihat dalam Injil Markus 12 ayat yang ke-41 sampai yang ke-43 dengan judul perikop persembahan seorang janda. Seorang janda miskin yang memberikan semua apa yang dimilikinya. Padahal pada saat itu ia memiliki pilihan untuk tidak memberikannya, namun ia tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita mempersembahkan milik kita yang mungkin terbatas jumlahnya kepada Tuhan, tetapi ketahuilah bahwa tanpa kita sadari, kita sedang membuka pintu-pintu berkat atas hidup kita. Dan bukan hanya kita yang diberkati, tetapi kita akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Sebab dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kepada saya dan kepada saudara, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu artinya kita diberkati supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dan saat ini saya juga akan bagikan bahwa ada 3 alasan kenapa kita harus menjadi berkat. Alasan yang pertama adalah karena itu merupakan perintah Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya
hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dan yang kedua, agar kita dapat menjadi bendahara Tuhan yang dapat dipercaya. Lukas 16 ayat yang ke-10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalian mau dipercaya? Maka setialah dalam hal yang kecil yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Sekecil apapun itu, tetaplah setia. Amin. Lalu alasan yang ketiga, yaitu supaya kita menjadi terang dan garam. Matius 5 ayat 13-14 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Saya mengutip tulisan John Maxwell yang mengatakan bahwa sukses adalah ketika seseorang mampu bertumbuh meraih potensi yang maksimal dan menabur benih yang menguntungkan sesama. Jadi ketika kita mampu menabur benih bagi sesama, kita termasuk orang-orang yang sukses dalam hidup, karena kita diberkati untuk memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.